Halo teman-teman, ya jumpa lagi kita di sini. Hari ini kita akan membahas perusahaan yang bergerak di bidang yang sudah kita lihat banyak sekali ya pemainnya di sini ya. Ini adalah properti. Ya benar, properti. Sudah banyak sekali perusahaan yang sudah kita lihat, kita bahas yang bergerak di bidang yang sama ya. Kenapa sih banyak sekali perusahaan yang bergerak di bidang properti? Apakah menghasilkan cuan yang besar? Apakah bisnis ini mudah? Atau ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita? Ya, pertama memang kalau bisnis properti itu memiliki banyak kelebihan. Ya, beberapa kelebihannya adalah bahwa properti itu bisa kita miliki dan juga barangnya bersifat fisik ya. Jadi bagi kita yang memilikinya pasti lebih kayak ada rasa puas gitu kalau memiliki properti. Jadi inilah kenapa perusahaan-perusahaan yang dulunya nggak bergerak di bidang properti akhirnya berlomba-lomba masuk properti ya. Sudah banyak banget sih kayak KKGI yang eh, bisnis utamanya bergerak di bidang batubara, hanya mereka juga ada masuk ke bidang properti juga ya. Juga banyak perusahaan lainnya yang juga masuk properti gitu teman-teman. Karena memang kalau kita punya properti, kita tahu harga tanah itu kan selalu meningkat ya, cenderung meningkat setiap bulan karena kebutuhan akan tanah itu kan banyak banget. Orang-orang itu kan semakin hari kan semakin bertambah banyak itu ya teman-teman ya, akhirnya butuh tempat tinggal. Dan cara membangun tempat tinggal itu bukan dari media sosial ya, misalnya bangun di NFT dan lain-lain, bukan, tapi kita perlu tinggal di tempat yang fisik gitu, kayak tanah, bangunan, kita perlu itu ya. Itulah kenapa sampai nanti pun kapanpun kita tetap membutuhkan properti, dan itulah kenapa banyak perusahaan yang bergerak di bidang ini ya, karena orang mau nggak mau harus beli properti. Dan kalau perusahaan sangat dikenal banyak orang, mereka bisa dapat cuan yang banyak ya. Kita lihat bagaimana sih dengan perusahaan yang satu ini, mereka bergerak di bidang properti juga ya. Apakah mereka cukup cuan? Kita akan lihat sama-sama di sini ya. Kita akan membahas DMS Propertindo TBK dengan kode emiten KOTA atau kita sebut aja kota ya. Nggak banyak sih yang dapat kita dapatkan informasi daripada websitenya sih, karena memang secara singkatnya ya kita gitu-gitu aja sih, nggak terlalu banyak. Jadi kita akan langsung masuk ke HTI bisnis untuk melihat pemegang saham daripada kota ini. Yang pertama ada dan satu-satunya berarti MS Investama. Oke, kita langsung masuk ke new. Nah, coba properti melemah, segmen perumahan. Oke, ada kasus hukum sih di sini. Jadi yang mana-mana aja sih ya. Dengan posisi kepemilikan saham publik, waduh, udah besar banget, 55%. Ya, jadi karena posisi publiknya udah besar banget, maka saya akan skip dulu untuk saham yang seperti ini ya. Karena kalau saham publik udah sebesar ini, maka bisa dibilang perusahaan ini nggak bagus ya, karena pemiliknya aja udah sampai kepemilikan sahamnya sedikit banget. Jadi kita lihat fundamentalnya gimana. Biasanya perusahaan seperti ini fundamentalnya jelek sih. Ya benar ya, mereka rugi dan juga falsifatnya minus dengan PBV 0,6, marginnya pasti minus, dengan keuangan hasilnya pun cuma 90%, jadi nggak mampu bayar hutang jangka pendek dengan semua asetnya pun ya teman-teman ya. Lalu kita lihat di turnover-nya sebesar 11 miliar, meskipun cukup liquid, tapi perusahaan yang satu ini sudah nggak terlalu bagus karena saham publiknya udah terlalu besar, melebihi daripada porsi yang sewajarnya, dan juga perusahaan ini fundamentalnya juga cukup jelek teman-teman ya. Jadi sepertinya memang properti sekarang belum bersahabat kepada kota ya. Jadi untuk sementara saya akan skip dulu, meskipun hari ini naiknya cukup banyak ya, 17%. Beda dengan IRS yang akhirnya ditutup cuma dapat 1%. Kota ini dapat sampai 17% ya. Kenaikannya tadi nggak bisa dilihat kayaknya ya. Masuk ke mulus, terus kota.
tetap akan muncul ya. Jadi kita biarkan saja oke ada ya. Jadi kenaikannya 17%, tapi tetap skip dulu untuk perusahaan satu ini ya. Demikianlah tentang kota yang bergerak di bidang properti yang hari ini naiknya cukup banyak, tapi tetap saya sebagai fundamentalis tidak tertarik. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.